Kegiatan kita ini terkait dengan pendataan objek diduga cagar budaya di Kabupaten Sitaro. Kegiatan pendataan objek diduga cagar budaya ini merupakan satu proses untuk melakukan verifikasi dan validasi dari berbagai informasi, catatan-catatan sumber tentang keberadaan sejarah ataupun hasil kebudayaan bendawi manusia di masa lalu. Pendataan ini juga akan menjadi database kita karena kebetulan kalau di Kabupaten Sitaro sendiri memang untuk database ODCB-nya masih belum terdata. Jadi ini adalah pendataan pertama yang dilakukan di Kabupaten Sitaro. Untuk pendataan di Kabupaten Sitaro sendiri, sejauh ini kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 objek diduga cagar budaya yang kemungkinan berkaitan dengan jalur rempah. Yang nanti jadi ada sebuah program besar kita secara nasional, yaitu terkait dengan jalur rempah, perdagangan jalur rempah. Nah, kenapa kemudian kegiatan ini menjadi hal yang prioritas buat BPCB Gorontalo? Yang mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah seringlah melakukan kegiatan pendataan. Cuma kali ini kita fokuskan ke perdagangan jalur rempah atau simpul rempah di wilayah kerja kita, khususnya di pulau terluar. Ketika begitu banyak tutur, begitu banyak cerita di masyarakat yang mungkin bisa dikatakan ada mitos, kemudian mitos menjadi sejarah atau sejarah sebuah mitos. Tentu ini tidak terlepas dari atribut-atribut bendawi, karena bisa dikatakan secara manusiawi, manusia itu memiliki aspek menciptakan ide, karya, dan cipta. Gitu. Nah, disinilah peran penting cagar budaya. Oke. BPCB sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini kemudian menjadi sangat krusial di dalam menata tugas pokoknya untuk kemudian semaksimal mungkin menginventarisasi dan melestarikan atribut-atribut sejarah di Nusantara sampai kepada daerah-daerah yang terluar. Alasan kita memunculkan sebuah program pendataan di Kabupaten Sitaro, yang pertama tentu kita berangkat lagi dari sebuah literatur atau sebuah catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sitaro itu memiliki sejarah perjalanan panjang. Di kegiatan seperti inilah kemudian kita menghimpun data-data tentang tinggalan, khususnya tinggalan material. Khusus untuk misalnya pendataan ODCB yang ada di bagian utara Pulau Sulawesi akan menjadi petunjuk awal bagi kita terkait dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sana, terkait dengan jalur rempah, jalur pelayaran, jalur perdagangan, bagaimana aktivitas pelayaran itu berlangsung di masa lalu, dan sumber-sumber komoditi yang ada di sana. Dalam perjalanan ini, itu kita sudah mulai mengaktifkan GPS. Kita mengambil setiap titik perjalanan, mulai dari kita, misalkan kita kan nanti ke pelabuhan, itu kita ambil titiknya,
sampai kita menuju ke lokasi tujuan. Misalkan kita nanti akan ke Kabupaten Sitaro. Nah, itu akan diambil titik. Nah, ini adalah lokasi baru yang akan kita datangi. Sehingga kita butuh menguraikan penjelasan perjalanan menuju ke lokasi-lokasi baru ini agar kita mengetahui jarak tempuh dari Manado menuju ke Kabupaten Sitaro. Dan ini sangat penting juga ketika nanti data ini untuk mengetahui jalur pelayaran. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita y arriba. Kabupaten Sitaro yang merupakan kabupaten kepulauan ini menjadi salah satu perlintasan dari perdagangan di masa lalu. Disebutkan cukup banyak dan bahkan peta-peta lama menunjukkan wilayah ini sering disinggahi oleh kapal-kapal dagang di masa lalu, khususnya terkait dengan komoditas pala dan cengkeh. Sitaro dia dimekarkan tahun 2007. Sitaro itu terdiri dari ada 47 pulau. 47 yang tersebar pada 10 kecamatan. Yang ada di Siau ini ada 6 kecamatan dan 4-nya ada di wilayah Tagulandang Biaro. Dan dari 47 pulau itu, Pak, 10 pulau yang berpenghuni. 37 pulau belum berpenghuni. Karena kita daerah kepulauan, Pak, kita banyak nelayan. Tetapi di samping nelayan, kita juga adalah masyarakat petani. Di mana masyarakat petani ini keunggulannya adalah tanaman pala. Tapi selain tanaman pala, kita juga ada kelapa, ada cingke, dan tanaman-tanaman lainnya. Jarak tanamnya yang teratur, ya, karena pengaruh itu. Jadi yang sudah tumbuh lain kali petani membiarkan gitu dia tumbuh. Sampai itu lain kali ada pala yang berdekatan. Itu sebenarnya bukan ditanam. Berapa tahun Bapak punya perkebunan atau pohon pala di sini? Ya sudah puluhan Sudah tahun. puluhan tahun ya. Iya. Jadi sudah turun temurun. Iya. Iya, dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Hubungan masyarakat Siau dengan pala, karena pala itu jadi sumber kehidupan masyarakat di Siau. Nah, dia hidup dari pala ini untuk jadi sumber pendapatannya. Ya, itu udah ratusan tahun lalu. Itu dibuktikan dengan di hamparan ini ada banyak pala, pohon-pohon yang usianya sudah ratusan tahun. Ini udah ratus tahun itu. Iya. Yang kayak gini. Ratus tahun itu. Yang ini ya. Iya, ratus ini. Mereka jatuh sudah kali ini. Ini kan putih kan? Iya. Dari zaman dulu itu dikenal bahwa Siau itu memiliki kualitas pala yang cukup mumpuni untuk di Indonesia ini, karena pala kita kualitasnya nomor 1. Iya begitu. Itu kali ada pala yang berdekatan. Ini dia sudah jauh. Sampai dulu memang dari kota Roma pernah mengundang raja di Siau datang ke sana, dan mereka menyebut Pulau Siau ini adalah Pulau Ringgit karena ada pala, tanaman pala ini. Kultivasi pala di Siau itu mulai berkembang pesat ketika masa pemerintahan Raja Ponto. Raja Ponto juga menerapkan peraturan yang ketat begitu terkait dengan perdagangan pala. Artinya dia hanya memperbolehkan masyarakat itu menjual pala-pala yang masak pohon. Itu yang menurut masyarakat sini percayai dilakukan oleh Raja Ponto pada masa lalu, sehingga membuat pala di Siau pada masa lalu itu juga sudah terkenal kualitasnya seperti itu.
saya ikuti perkembangannya, dia paling kurang itu setahun itu 12.000 ton hasil panen pala yang di Siau ini. Ya sampai 20.000 ton, 20.000 Pak, bukan cuma 20.000 ton. Yang punya modal besar, mereka jadi eksportir. Dan saya dengar tahu itu palanya ke Singapura, ada ke Malaysia, ada juga ke Belanda. Cuma dia kalau panen palanya rata-rata tiap bulan udah panen. Tiap bulan karena buahnya terap-terapkan. Kalau menurut pengakuan memang dunia menyatakan bahwa pala kita yang di Siau ini adalah pala kualitas terbaik dunia. Sehingga dibuktikan dengan sertifikat. Mengapa ada sertifikat ini? Karena kita mau melindungi pala kita. Karena pernah kejadian pala luar daerah dari pulau lain masuk di Sitaro, kemudian dijual, baru diekspor membawa pala Siau. Padahal itu bukan pala Siau, sehingga pemerintah membackup dalam pengusulan untuk membuat sertifikasi pala Siau. Dan itu sudah diwujudkan, sehingga sekarang kita sudah bisa membanggakan bahwa pala kita adalah yang terbaik. Apa yang harus kita buktikan di Kabupaten Sitaro adalah tinggalan-tinggalan kebudayaan apa saja yang terkait dengan aktivitas perdagangan rempah di Kabupaten Sitaro. Cukup banyak disebutkan sebenarnya. Ada sebuah wilayah di Kepulauan Siau ini yang merupakan wilayah administratif dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, memiliki sebuah benteng penting di abad ke-15 hingga abad ke-19 akhir. Benteng itu adalah Benteng Santa Rosa. Benteng itu juga adalah benteng yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Kenapa perebutan itu terjadi? Ternyata persaingan perdagangan komoditas pala yang selama ini dikenal itu berada di wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Itulah yang kemudian melatar belakangi kita untuk melihat apakah Benteng Santa Rosa itu masih ada. Dia jelaskan lewat HP, ini yang bentengnya. Persis posisinya di Posisinya di sini. Sekarang kita berada Iya, di dalam. tapi beberapa narasumber bilang bentengnya bukan hanya ini. Iya. Informasinya dari masyarakat bahwa di lokasi SMP ini dulunya ada Istana Raja Siau. Raja Siau yang sekarang sudah menjadi SMP. Sampai di lapangan kami melakukan kegiatan, ternyata untuk benteng itu secara fisik sudah susah untuk diidentifikasi bentuknya. Mereka lempar dengan batu. Lebarnya ini ke sana berapa? Di dalam fakta sejarah, catatan-catatan sejarah menyebutkan begitu banyak raja-raja di Siau dari generasi ke generasinya. Kita akan lihat betulkah ada raja-raja tersebut. Kami itu menemukan ODJP lain yang dalam hari ini berbentuk makam-makam raja di masa lalu. Saya sebagai tim pendataan ODCB atau Objek Diduga Cagar Budaya, tugas saya yaitu menggambar detail ukuran
ODCB atau objek diduga cagar budaya. Yang tujuannya untuk kita agar dapat mengetahui ukuran aktual suatu situs ODCB. Tugas saya itu mungkin lebih ke mendeskripsikan objeknya, terus mengklasifikasikan objek, sama mengkategorikan ini adalah bangunan struktur atau situs, terus periode masanya. Saya ikut tim ini sebagai fotografi sama pilot drone. Detail pekerjaannya seperti apa? Foto semua tampak sisi objek, terus foto menggunakan skala foto lingkungan, terus mengambil foto udara untuk pemetaan. Tim ini, tim pendataan Pulau Terluar Sulawesi Utara, itu saya sebagai anggota yang bertanggung jawab atas data-data lingkungan terhadap ODCB. Tentu raja-raja ini atau keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya juga berkaitan dengan wujud bendawinya. Misalkan ada istana raja. Seperti apa pusat pemerintahan Raja-Raja Siau atau di Kabupaten Sitaro pada masa lalu. Kemudian seperti apa atau di mana mereka dimakamkan. Ini semua merupakan salah satu bentuk dari objek diduga cagar budaya, karena yang kita kejar adalah kebendaannya. Jadi kita mencoba untuk melakukan validasi, melakukan verifikasi. Karena kerajaan Siau ini adalah perpaduan daripada kerajaan yang ada sebelumnya, yaitu dengan istilah Kurano. Kurano itu sesungguhnya adalah para raja-raja di masa lalu yang masih berkelompok, masih belum satu. Setelah itu lewat Kurano yang disebut dengan Sensek Madunde, itu hendak mempersatukan Kurano-Kurano yang ada di Siau ini untuk disatukan, dan dalam hal ini dibantu oleh bahani-bahani atau pemberani-pemberani dari Bohontehu untuk datang berkoalisi untuk menaklukkan seluruh Kurano yang ada di Siau ini, dan kemudian berdirilah kerajaan Siau pada tahun 1510 di Pasek. Memang itu dibuktikan dengan adanya dua benteng. Benteng yang pertama adalah benteng Gurita yang itu dibangun oleh Portugis, dan kemudian benteng Santa Rosa yang dibangun oleh Spanyol. Benteng Gurita itu ada di Ondong, sedangkan benteng Santa Rosa itu ada di Ulu Siau. Jadi dengan adanya benteng ini merupakan salah satu tanda bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat strategis yang dipandang oleh Portugis maupun Spanyol untuk menjadi salah satu titik untuk bagaimana jalur rempah. Setelah beberapa hari ini kita melakukan pendataan objek diduga cagar budaya di wilayah Siau ini, Kabupaten Sitaro. Tinggalan-tinggalan berupa makam yang saat ini masih bisa kita temukan, itu kemudian membuktikan bahwa peristiwa sejarah yang tercatat dengan baik itu benar adanya, itu terbukti. Lalu raja-raja tersebut atau makam-makam tersebut itu menjadi sebuah penanda dari pembuktian bahwa wilayah ini merupakan perlintasan perdagangan yang terjadi di masa lalu. Di Tagulandang ini istana raja, kemudian di istana raja itu ada katanya bukan cuma istana, ada rumah, kemudian ada makam juga di situ, ada kubur. Yang kedua misionaris Kelly, itu prioritas. Yang lainnya itu mengikut saja.
Wilayah utara Pulau Sulawesi ini dalam catatan sejarah ya oleh para ahli sudah mencatat banyak bahwa ini adalah jalur yang sangat penting. Saya kira karena ada mutiara yang menjadi penarik, utamanya di dalam perdagangan rempah itu, dan menjadi jalur perebutan antara bangsa-bangsa asing. Nah, kalau kita bicara misalnya mulai dari Portugis, Spanyol, VOC dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menjadi jalur penghubung antara Nusantara dengan Filipina, kemudian sampai Jepang, kemudian Cina dan seterusnya. Oke, hari ini kita sudah berada di Istana Manganitu. Sebetulnya ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional, tapi kita datang ke sini hari ini untuk monitoring sekaligus mungkin pembaharuan data ya, barangkali ada yang berubah atau apa. Untuk tugas seperti biasa, Kak Muat di bagian penggambaran, kemudian Iqbal di bagian deskripsi objek, Kak Kahar di deskripsi lingkungan, dan Kak Oji di dokumentasi. Di situ kemudian secara tidak langsung juga akan terjadi silang budaya antar bangsa. Nah, ini yang kemudian menjadi titik penting dari sebuah pelayaran niaga, bahwa selain perdagangan itu sendiri, sekaligus juga terjadi persilangan budaya antar bangsa, sehingga mau tidak mau akan ada yang asimilasi, akulturasi, dan pembauran antar budaya. Inilah yang membuat jalur rempah itu menjadi penting. Tidak semata-mata melihat dari aspek atau sudut pandang komoditas perdagangan, tetapi ada pengaruh kuasa, ada pengaruh perluasan wilayah pada masa lalu. Inilah yang harusnya menunjukkan satu kebanggaan atau satu identitas kita, bahwa kita bukan melihat bangsa kita adalah bangsa yang pernah dijajah, tetapi bangsa kita adalah salah satu bangsa yang juga memiliki petualangan atau memperluas wilayahnya dari pengaruh-pengaruh perdagangan rempah itu. Nah, itu yang membuat wilayah Nusa Utara atau jalur utara ini menjadi sangat penting. Nah, tentu pada masa lalu wilayah Nusa Utara ini mempertemukan berbagai macam suku bangsa, kerajaan di masa lalu yang sekarang menjadi satu wilayah kesatuan Republik Indonesia.